koperasi ini perlu, ya, perlu. Nah, kita melihat Bapak dan Ibu bahwa animo kita khususnya di Kabupaten Kuantan Sengingi menjadi pegawai, ya, menjadi pegawai, menjadi karyawan, baik di pemerintah maupun di swasta. Nah, karena semakin sempitnya hari ini lapangan pekerjaan di instansi pemerintah maupun swasta, maka kita arahkan generasi muda kita ini memiliki jiwa swasta atau menjadikan kita sebagai wirausahawan, ya. Jadi kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat di Provinsi Riau hari ini, Bapak dan Ibu, mungkin saya menggambarkan secara kasat mata saja. Saya tidak tahu jumlah berapa universitas di Riau hari ini, berapa akademi, berapa sekolah tinggi, gitu, baik negeri maupun di swasta. Kalaulah kita taruh jumlahnya 8, ya, saya rasa lebih dari 8. Saya tak tahu persis berapa hari ini. Ya. Kalaulah 1 tahun dia mau wisuda mahasiswanya 2 kali per tahun, ya, 1 kali wisuda itu rata-rata 500 mahasiswa ini sudah. Artinya kalau 2 kali dalam setahun berarti 1.000 per perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, ataupun akademi, ataupun institut. Nah, kalau 1.000 per lembaga perguruan tinggi kali 8 berarti 8.000 per tahun. Nah, berapa yang tertampung ketika dia mau menjadi pegawai atau karyawan dan sebagainya. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah memberikan solusi sebenarnya. Hari ini UMKM sangat digalakkan. Artinya apa? Kita dituntut bisa menggali potensi diri kita untuk lebih menjadi produktif. Nah, selama ini Bapak dan Ibu kita terbiasa dengan pola hidup konsumtif, ya kan? Kalau kita runut Bapak dan Ibu, ya, dari mulai mulai SD kita biasa dengan hidup konsumtif, ya, kita disubsidi dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD kita disubsidi oleh orang tua. Umur 12 tahun, umur 7 tahun masuk SD, keluar 6 tahun kemudian 13 tahun. Setelah itu masuk SLTP 3 tahun, masih konsumtif kita, belum produktif. Nah, 13 tambah 3 berarti 16 tahun. Di umur 16 tahun masih kita konsumtif. Ditambah masuk SLTA 3 tahun lagi. 13 tahun ditambah 3 tahun lagi, nah sampai kuliah. Nah, mungkin sampai menikah saja mungkin masih dibiayai oleh orang tua. Inilah yang mungkin kebiasaan-kebiasaan kita selama ini biasakan. Nah, untuk itu saya ingin, ya, mengajak kita dari episode pertama, kedua, ketiga kita sudah bicara tentang bagaimana menumbuh kembangkan UMKM. Pemerintah melalui instansinya sangat melekat di dirinya, ya, antara koperasi dan UMKM. Kenapa? Sebuah instansi yang melekat koperasi dengan UMKM. Nah, UMKM di dalam hal menumbuh kembangkan usahanya, biasanya dia tersangkut dengan modal. Nah, modal yang kita maksudkan itu adalah bukan saja modal uang, tapi ada beberapa konsep modal, ya, yang kita bisa ambil di situ. Ya, pertama, pengalaman juga modal, ya kan? Tempat juga modal. Pelanggan juga modal, ya kan? Uang juga modal. Artinya apa?
uang bukan satu-satunya modal di dalam kewirausahaan. Nah, di dalam hal itu kita melihat UMKM. Taruhlah kita ambil modal itu adalah modal uang, dana. Ya, ketika para UMKM itu maju dan berkembang, ya kan? Karena dia mungkin bisa menguasai peluang pasar atau bisa menguasai pasar, dia maju dan berkembang. Nah, biasanya untuk UMKM itu maju dan berkembang terkendala dari segi permodalan dana. Nah, masalah UMKM hari ini ketika dia mau mengajukan pinjaman atau penambahan modal uang di instansi pemerintah atau instansi-instansi yang bergerak di perbankan, biasanya punya kesulitan. Kesulitan kenapa? Ya, umpamanya si A memiliki usaha sarapan pagi, ya kan? Untuk mengembangkan dari pedagang kaki lima menjadi ditempatkan di sebuah kafe atau toko, gitu kan? Tentu dia harus memiliki modal uang untuk kontrak tempat, untuk menambah modal usaha. Nah, tetapi dia pada saat mengajukan pinjaman ke bank biasanya tidak lolos. Kenapa? Dia harus punya izin usaha. Kalau meminjam uang ke bank harus disurvei studi kelayakannya. Sudah itu juga harus mempunyai anggunan atau boro. Nah, sementara UMKM tidak punya itu, Bapak dan Ibu. Para pedagang kecil tidak punya itu. Nah, untuk itu apa solusinya? Nah, di Kementerian Koperasi dan UMKM ada namanya koperasi. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Di situ diatur dari pendirian koperasi sampai dengan pembubaran koperasi itu. Nah, di situ termasuk adalah di dalamnya menumbuh kembangkan koperasi, ya kan, dan sebagainya. Nah, inilah yang kita harapkan nanti ketika para mahasiswa, para pelaku UMKM, ya memahami tentang ruhnya koperasi ini, sehingga dia para UMKM itu secara kelompok membentuk koperasi. Kenapa? Berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 92, ya, yang dikatakan koperasi adalah ya, adalah kumpulan orang-orang, ya, minimal 20 atau lebih bersepakat untuk mendirikan koperasi, ya kan? Nah, jadilah dia koperasi. Ini secara singkat. Nah, saya tidak bicara masalah sejarah perjuangan koperasi di Indonesia, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita lihat hierarki perundang-undang koperasi, ya kan? Undang-undang koperasi ini lahir tahun 92, nomor 25, ya kan? Dilengkapi dengan peraturan pemerintah, ya, yang mengatur secara teknik tentang bagaimana kita berkoperasi. Artinya aturan hukum atau payung hukumnya jelas, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, ya, koperasi ini legal. Cuman persoalannya karena image masyarakat yang mungkin terlalu negatif atau mungkin tidak memahami tentang bagaimana perkoperasian ini. Nah, perkoperasian ini lengkap. Dia memiliki peraturan perundang-undangan tentang koperasi. Ada Undang-Undang 25 yang saya sampaikan tadi, ada PP, ya, ada surat Kementerian Koperasi, UMKM, dan sebagainya. Ini adalah payung hukum untuk kita tidak ragu lagi berkoperasi, Bapak dan Ibu. Setelah itu juga saya singkat saja. Nah, di dalam kita memahami koperasi, ya, kita cukup mempelajari Undang-Undang 25 tahun 92.
Nah, di situ memuat tentang apa itu koperasi. Itu dimuat dari pengertian koperasi. Terus ada fungsi dan peran koperasi itu sendiri. Setelah itu juga prinsip-prinsip koperasi yang harus kita paham. Apa saja yang menjadi prinsip dari koperasi itu. Setelah itu juga bagaimana pembentukan koperasi itu. Ya kan? Nah, terusnya juga bagaimana kita sebagai keanggotaan koperasi itu. Terus juga perangkat organisasi yang diperlukan itu apa. Nah, terus baru masuk permodalan koperasi. Ya kan? Nah, mungkin saya terus juga bisa bicara tentang lapangan usaha koperasi, ya. Nah, dari usaha koperasi itu, ya kan, dilakukanlah evaluasi setiap tahun di akhir tahun setelah tutup buku 31 Desember. Ada namanya rapat anggota tahunan. Nah, di situ antara lain pembagian sisa hasil usaha koperasi itu sendiri. Nah, terus ketika koperasi itu dianggap tidak layak atau bermasalah atau memang kepentingannya sudah berakhir, ada pembubaran koperasi. Ini yang mungkin menjadi materi yang kita bisa tampilkan di sini. Nah, ketika kita ya, kalau kita lihat dari pengertian, saya pikir tidaklah perlu kita jabarkan ini. Ya, ini diatur di pasal 1 Undang-Undang 25. Ya, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, ya, yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya apa? Ketika para UMKM ini 20 atau lebih dia bersepakat, ya kan, di dalam permodalan koperasi, ya kan, 20 atau lebih mempunyai komitmen untuk mendirikan koperasi, ya kan? Dia tentukan simpanan pokoknya berapa, simpanan wajib bulanannya berapa, terkumpul itu digulirkan. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari di Kuansing, Bapak dan Ibu, koperasi ini sama dengan julo-julo, arisan, atau mungkin betobo. Kalau betobo kan kita, mohon maaf, yang di luar Kuansing begitu kan. Betobo itu adalah bentuk gotong royong yang mirip dengan koperasi. Pamannya ada anggota betobo itu 10, ya kan? Setiap hari dia bergiliran menyelesaikan sawahnya secara gotong royong. Nah, juga seperti itu juga koperasi ini. Nah, kalau kita arisan ibu-ibu, arisan kan arisan 100.000, ya kan? Anggotanya 10 orang. Nanti cabut undian, gitu kan? Nah, inilah yang mungkin menjadi dasar lahirnya koperasi waktu itu. Dari itu di-manage dia dengan baik, sehingga koperasi ini diberilah persyaratan bahwa yang untuk menjadi sebuah koperasi harus memiliki anggota 20 orang atau lebih. Bersepakat membentuk koperasi dan bersepakat juga memutuskan bahwa setiap anggota koperasi untuk mengumpulkan modalnya dia harus menyetorkan simpanan pokok dan menyetorkan simpanan wajib setiap bulan. Nah, dari situ ketika kita mengenal dengan jenis usaha koperasi, koperasi ini ada 4 jenis usaha koperasi ini. Pertama KSP, koperasi simpan pinjam, ya kan? Yang kedua koperasi bergerak bidang usaha produsen, konsumen, dan jasa. Nah, tergantung kita bergerak koperasi kita di bidang mana. Nah, ini. Nah, ketika nanti koperasi ini sudah disepakati oleh anggota,
Iya kan? Nah, anggota koperasi selaku pemilik koperasi, yang memiliki koperasi ini anggota bukanlah pengurus dan pengawas, ya kan? Nah, karena koperasi ini milik anggota yang lebih dari 20, kalau kurang dari 20 enggak bisa karena tersangkut dengan Undang-Undang 25 atau 92, ya kan? Nah, ketika 20 orang ini sepakat mendirikan koperasi, dibentuklah pengurus. Pengurus tadi itu, pengurus koperasi itu berasal dari anggota. Yang bukan anggota tidak boleh atau tidak bisa menjadi pengurus. Nah, pengurus itu komposisinya berdasarkan organisasi, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Ini untuk koperasi kecil. Ya. Diharapkan koperasi kecil ini akan menjadi besar di dalam perjalanan perkembangan usaha koperasinya. Nah, diambil dari situ, dari anggota yang 20 lebih tadi, dari anggota koperasi itu. Nah, pengurus koperasi ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Jadi rapat anggota koperasi, kegiatan koperasi kita ini itulah yang dijalankan oleh pengurus. Nah, supaya pengurus ini bisa berjalan dengan baik, di Undang-Undang 25 ini diwajibkan juga di susunan kepengurusan ada pengawas. Namanya pengawas koperasi. Pengawas koperasi ini harus ganjil. 3 atau 5 atau lebih. Nah, 3 saya pikir cukup gitu ya. Nah, dengan harapan pengawas koperasi ini bisa melakukan pengawasan jalannya roda organisasi koperasi. Nah, kalaulah pengurus dan pengawas sama-sama bersepakat untuk mensejahterakan anggota koperasi, maka koperasi ini menjadi bermodal untuk melakukan usaha UMKM. Ini yang mungkin sedikit saya gambarkan. Nah, prinsip koperasi adalah ya melaksanakan yang keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Ini prinsip koperasi. Artinya apa? Yang menjadi anggota koperasi ini tidak ada paksaan. Dia lahir dari keinginan dia sendiri untuk bersama-sama memperkuat roda perekonomiannya. Jadi para UMKM berkumpul, yaitu bersepakat mendirikan koperasi. Nah, disinilah sumber modalnya. Dia bisa meminjam ke koperasi. Terus pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Jadi pengurus dan pengawas, pengurus melaksanakan kegiatan koperasi ini berdasarkan keputusan rapat atau demokratisnya hasil keputusan rapat yang dijalankan oleh pengurus. Setelah itu diawasi jalannya koperasi ini oleh pengawas. Setelah itu dari hasil kegiatannya ada pembagian sisa hasil usaha, ya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan fungsi koperasi itu harus mandiri dan dia tidak tangan di bawah. Terus Ibu, ini tidak ini masuk ke langsung saja Bapak dan Ibu. Nah, kita namakan koperasi itu ada 2 bentuk. Ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Nah, apa yang membedakan primer dengan sekunder? Kalau koperasi primer, ciri-cirinya adalah anggotanya adalah orang-orang. Ya. Minimal 20 orang atau lebih. Yang menjadi anggota koperasi itu orang-orang adalah itu kita namakan koperasi primer.
Tetapi ketika kita bicara koperasi sekunder, ya, itu cirinya adalah minimal 3 koperasi bersepakat atau anggotanya adalah koperasi-koperasi yang ada. Nah, ketika kita hari ini membentuk koperasi primer, ya, yang alhamdulillah hari ini kita berjumlah 40, bersepakat kita membentuk koperasi simpan pinjam, ini bisa Bapak dan Ibu. Nah, ini salah satu contoh Bapak dan Ibu ya, di dalam pembentukan koperasi. Nah, di dalam anggaran dasar koperasi, ya, jadi koperasi itu supaya dia legal, dia harus diurus izin koperasi. Interupsi Pak Dadap, kalau bisa dipercepat 5 menit lagi ya. Ya baik. Nih, untuk mendirikan koperasi, ya ada daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan koperasi itu sendiri, maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasi itu sendiri, dan ketentuan-ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat, ini diatur semua di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ketika kita para UMKM, para pelaku usaha terkendala di modal, ketika kita sulit untuk mencapai pinjaman melalui bank, ya, jadi solusinya saya pikir melalui koperasi. Koperasi yang diperuntukkan untuk yang bisa menggunakan jasa koperasi ini adalah anggota. Saya pikir itu Pak Arman, Bang Arman, yang bisa saya langsung ya pancing pemaparan saya. Saya berharap ada tanya jawab untuk pendalaman kita agar kita lebih paham lagi tentang berkoperasi. Itu saja, saya kembalikan kepada Bapak Arman sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzi yang telah memberikan pematerian pemaparan mengenai koperasi. Nah, memang kita kasih kesempatan tidak terlalu lama ya, lebih kurang dari setengah jam. Maksud kami adalah lebih bagus kita berinteraksi lebih banyak, interaktif antara kita, bertanya, karena kalau koperasi ini sebenarnya kan udah banyak kita dengar, kita malah ada pelajar dari dulu. Tapi memang banyak di koperasi ini animo masyarakat kita kadang-kadang ada yang kurang, ada yang punya negatif thinking soal koperasi. Kalau saya berpikiran kalau memang seperti itu, mungkin di sini pertanyaan mungkin yang lebih banyak yang bisa apa solusi seperti itu, karena stigma koperasi ini ada yang positif bagi masyarakat kita, ada kebanyakan yang negatif. Tapi mungkin itu saja bisa juga hal-hal yang negatif itu ada juga unsur-unsur lain yang mempengaruhi sehingga di ekonomi kita mengarahnya malah ke kapitalis kan, seperti pembuatan PT yang terdiri dari pemegang saham. Padahal sebenarnya kita sudah ada suatu di negara kita malah mempunyai suatu departemen, malah menterinya pun ada khusus untuk koperasi ini. Nah, kami ingin menggali dan kita bebas bertanya dan berinteraktif antara kita agar kita mendapatkan suatu pemahaman pemikiran yang lebih mendalam tentang koperasi ini, sehingga stigma negatif tadi minimal kita yang ada ikut di webinar sekarang ini bisa memberikan suatu pemahaman kepada yang masih atau mungkin mempunyai stigma seperti itu. Silakan kalau yang bertanya, kalau bisa mau ditunjuk tangan juga bisa, atau langsung saja sebutkan nama dari mana, kami buka waktu untuk bertanya. Dari mana? Dari mahasiswa pun boleh, mahasiswi boleh kalau ada yang gabung. Dari jauh buat juga boleh, Pak. Yang dari Bangka, yang dari Sulawesi Selatan, yang dari Aceh, yang dari Jakarta, silakan. Walaupun kami ini sebenarnya adalah dari Kuantan Sengingi, itu kira-kira 165 kilometer dari Pekanbaru. Ada salah satu universitas Islam
Kuantan Tinggi namanya, disingkat UNIX. Acara ini diadakan oleh UNIX Center, UNIX Entrepreneur Center. Silakan kalau ada yang bertanya, kami buka kesempatan. Atau saya yang bertanya dulu, mungkin memancingnya. Dari diskusi-diskusi yang sering diadakan, Pak Ahmad Fauzi ya, saya sering juga mendengar dan banyak ide-ide untuk sebenarnya untuk membuat koperasi. Misalnya dari salah satu komunitas-komunitas dibuat koperasi, sudah buat koperasinya, sudah dikumpulin uangnya, nah tiba-tibanya kan uangnya nggak tahu kemana. Nah, kemudian catatannya juga nggak ada. Itu stigma-stigma seperti itu masih sering terjadi. Bukan terjadi ya, masih ada suatu kekhawatiran gitu. Nah, jadi saya beranggapan kadang-kadang kekhawatiran ini juga mungkin juga ada masukan-masukan dari pihak lain. Ini kok ribet banget atau susah banget nih ngumpulin harus 20 orang gitu misalnya kan. Sedangkan kalau perusahaan kan mungkin hanya cukup berapa orang sudah jadi satu perusahaan. Padahal sebenarnya prinsip-prinsip operasi seperti dijelaskan tadi kan cukup bagus ya. Apalagi di Kuansing sendiri sebenarnya ada apa namanya jadi itu konsep Batobo itu tadi. Sebenarnya di nilai-nilai kebudayaan kita, nilai-nilai adat istiadat kita sudah ada koperasi itu. Gitu. Dari kalau di Kuansing namanya Batobo sebenarnya sampaikan tadi. Nah gimana tuh kira-kira ada hal-hal yang seperti itu, Pak narasumber? Yang Baik, terima kasih mancing Pak dulu aja. Ya. Bang Arman. Memang benar ketika kita melihat di lapangan, ya, ada mungkin tetangga kita menjerit, ada yang atas nama koperasi yang diminta cicilannya atau setiap hari. Saya tidak yakin itu bahwa koperasi sebenarnya, ya kan? Ada setiap hari datang tetangga kita pakai sepeda motor, pakai tas. Kalau dia tidak bayar pinjaman, cicilannya itu hari ini tidak bayar, utangnya bertambah. Nah, kalau berdasarkan koperasi yang sebenarnya tidak demikian. Pertama, yang menjadi anggota koperasi itu harus benar-benar orang yang dipercaya. Karena di koperasi ini yang menjadi anggota koperasi syarat pertama itu adalah jujur dan disiplin. Jujur untuk berkoperasi dan disiplin untuk meminjam dan mengembalikan pinjaman ketika koperasi itu koperasi simpan pinjam. Ya. Tetapi ketika anggotanya tidak memiliki kejujuran dan kedisiplinan atau tanggung jawab yang tinggi terhadap koperasi itu, atau jiwa memiliki koperasinya itu lemah, akan terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Arman tadi. Nah, kita berharap karena ini kita menjadi anggota ini memang betul-betul keinginan dari lubuk hati yang sangat dalam, tentu ada jiwa memiliki koperasi itu. Sehingga anggota koperasi itu bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan koperasi itu. Nah, sehingga ada jiwa memilikinya. Nah, yang hari ini syarat meminjam koperasi adalah pertama dia anggota koperasi itu. Yang bukan anggota koperasi dia tidak dibenarkan atau tidak bisa meminjam atau menggunakan jasa koperasi itu. Yang kedua, koperasi itu tidak kenal dengan bunga. Dia kenal dengan jasa. Jasa itu bukanlah berbentuk bunga, tetapi besar jasa yang didapatkan oleh koperasi itu berdasarkan hasil keputusan rapat anggota dan dituangkan di dalam anggaran rumah tangga koperasi itu. Saya pikir kalaulah kita memang betul-betul melakukan koperasi itu atau menjalankan koperasi ini dengan baik dan benar berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 92, saya pikir koperasi ini akan clear dan bisa membantu kesulitan para UMKM atau para ekonomi rumah tangga itu sendiri. Saya pikir demikian Bang Arman. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan pertanyaan saya ini?
Silakan. Yang buka layar Pak Asrul Sani Siregar ya, yang boleh nunjuk tangan. Silakan Pak Asrul Sani Siregar, dari mana kalau bisa diketahui, karena kita di sini ada juga dari daerah lain. Silakan Pak Asrul. Silakan. Mungkin ini mic-nya masih belum ini ya, belum, masih di unmute kayaknya, atau mungkin koneksinya belum ada nih, suaranya. Silakan Pak Asrul Sani. Atau Pak Asrul leave dulu, nanti masuk lagi. Mungkin tadi waktu connectingnya nggak diklik. Tuh Pak Wasito ada tuh, Pak Wasito dari Bangka Belitung. Ah, ini Pak Asrul silakan, udah bisa masuk. Kenapa Pak Asrul silakan. Terkunci ya? Unmute Pak Asrul. Ya, silakan. Pak Asrul. Halo Pak Asrul. Kayaknya dia nggak nyambung suaranya. Mungkin didulukan yang lain. Pak Asrul mungkin di leave dulu sebentar, nanti masuk lagi Pak. Nanti saya ini lagi leave dulu. Nanti masuk lagi. Mungkin tadi waktu Bapak masuk Bapak tidak di-connect ini audionya. Silakan Pak Warsito. Warsito dari Bangka Belitung. Oh, belum Pak. Mendengarkan suara dari Bangka Belitung. Terima kasih banyak Pak udah gabung. Silakan Pak. Lanjut dulu Pak, lanjut dulu. Saya baru ini apa? Masih banyak keluar-kelir ini Pak, banyak kegiatan di kantor nih. Gitu ya. Maaf, Coba Pak. Pak Asrul kalau bisa diulang lagi, kalau bisa suaranya. Saya coba setting sini nggak bisa Pak. Ini ada tanda ini nih. Harusnya udah ada, mungkin Pak Asrul audionya mungkin audio biasa aja pakai, tidak usah pakai handsfree misalnya. Sambil nunggu Pak Asrul, mungkin ada dari UNIX, dari Universitas UNIX yang ingin bertanya. Waktu kita masih banyak. Atau mungkin pada kuliah ya. Oh, lagi banyak kegiatan. Ya, kemarin ini memang semestinya minggu yang lalu, Kamis yang lalu juga kita adakan. Agus Nadi, silakan Agus Nadi. Walaupun kadang ada tidak buka kamera, nggak apa-apa. Silakan. Agus Nadi dulu, Pak Asrul bisa setelah itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Izin bertanya Pak, saya Agus Nadi dari Universitas Islam Kuantan Sing UNIK. Oh ya, tuan rumah nih. Ya silakan. Ya. Silakan. Pertanyaannya, boleh nggak di suatu kampus itu membuat kooperasi semacam BEM, Pak? Bagaimana boleh buat kooperasi semacam BEM? Membuat kooperasi di suatu kampus, Ya. yang mengelola BEM, Pak. Oh, jadi membuat kooperasi di satu kampus tapi yang lola Badan Eksekutif Mahasiswa gitu, Pak Ahmad Fauzi. Boleh tidak gitu? Ada lagi? Boleh atau tidak, Pak, gitu. Iya, iya. Jadi ini Dinda Agus Sandi ini masih mahasiswa nih ya? Iya, Pak. Oh, ya masih anggota BEM nih, BEM UNIK. Nah, jadi diulangi, boleh tidak kooperasi itu dikelola oleh BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin dijawab aja langsung dulu, Pak Ahmad Fauzi. Baik, terima kasih Pak Arman.
dan Agus Nadi ya, mahasiswa UNIK ya. Ya. Yang mengelola koperasi itu berdasarkan Undang-Undang 25 adalah anggota. Pemilik koperasi itu adalah anggota, mengelolanya anggota, menjalankan juga anggota. Jadi kalau koperasi itu koperasi mahasiswa UNIK, yang mengelolanya adalah anggota koperasi mahasiswa UNIK. Walaupun BEM itu adalah mahasiswa, tetapi lembaganya beda. Jadi ketika kita lihat dari definisi koperasi adalah anggota koperasi adalah orang-orang, ya. Ketika kita bicara koperasinya, anggotanya orang-orang ya, orang-orang minimal 20 orang atau lebih. Nah, dari jumlah orang anggota tadi itu kan sebenarnya kan seluruh anggota ini kan menjalankan roda organisasi koperasi itu. Bayangkan kalau 20 orang atau taruhlah 50 orang anggota koperasi ini. Seluruhnya bertindak sebagai ketua, seluruh bertindak sebagai sekretaris, seluruh bertindak sebagai bendahara, seluruhnya bertindak sebagai pengawas, kacau koperasinya itu kan. Tidak terarah dia. Nah, makanya di Undang-Undang 25 tahun 92 koperasi itu diatur. Untuk menjalankan roda organisasi koperasi, anggota bersepakat di dalam rapat anggota membentuk pengurus dan pengawas. Pengurus itu adalah dari anggota yang komposisinya adalah ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Setelah itu juga di dalam pengawasan koperasi yang diatur di Undang-Undang Koperasi itu adalah ada pengawas yang juga diambil dari anggota. Yang bukan anggota tidak boleh. Nah, tetapi untuk pengurus dan pengawas itu harus dari anggota koperasi. Tetapi di dalam perjalanannya koperasi ini berkembang pesat dan tidak mampu lagi pengurus melaksanakan usaha koperasi ini, pengurus atas hasil keputusan rapat anggota bisa mengangkat orang profesional. Apakah manajer atau direktur di bidang usaha apa. Ini bisa. Umpamanya koperasi mahasiswa ini membuka usaha percetakan, fotokopi. Ya kan? Nah, karena mungkin tidak pahamnya pengurus atas keputusan rapat anggota bisa mengangkat manajer bidang usaha percetakan atau fotokopi. Manajer atau pengelola usaha itu tidak bertanggung jawab kepada anggota, tetapi dia bertanggung jawab kepada pengurus. Nah itu, jadi kesimpulannya yang mengelola koperasi itu adalah anggota koperasi yang diberi amanah oleh anggota. Saya pikir itu, Pak. Ya. Moderator. Jadi yang mengelola koperasi yang boleh itu anggota ya. Nah, di anggota ada pengurus. Dari anggota bisa yang menjadi pengurus dan pengawas koperasi itu adalah anggota. Ya. Jadi BEM secara kelembagaan itu tidak boleh, kecuali anggota BEM itu boleh mendirikan koperasi, kan begitu? Ya. Kalau BEM-nya tidak boleh, karena anggota koperasi terdiri dari perorangan. Begitu kan? Nah, udah jelas, Dinda Agus Nadi, ada lagi? Silakan. Coba. Nah, Terima kasih, Pak. Ya, bisa jadi orang-orang dari adik-adik kita dari pengurus atau pengurus BEM boleh membuat koperasi, tapi anggotanya itu adalah pribadi masing-masing itu. Begitu ya Pak Pak narasumber ya? Benar, Pak. Ya. Benar, Pak. Silakan yang lain. Tolong juga Pak Wasito bantu juga saya ketika saya kurang pas. Ya Pak, walaupun sibuk silakan, tidak apa-apa Pak Wasito. Sedikit kami mendengar suara dari Bangka Belitung nih. Saya belum sempat ke sana nih. Oh. Ditunggu Pak di Bangka Belitung Pak. Ya silakan Pak, sedikit banyak bagaimana kira minimal ada komen lah apa kira-kira acara yang kita adakan ini bagaimana kira-kira menurut Pak Wasito tanggapannya. Oke Pak. Ya, sebetulnya silakan, Pak. Acara ini bagus sekali Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ini Pak, karena sekarang kan sudah
sudah kebanyakan sudah banyak pindah ke fungsional. Ya, Nah, kalau fungsional kan selalu perlu angka kredit gitu, Pak. ya. Jadi sebaiknya panitia menyediakan sertifikat. Jadi semangat orang-orang nih. Saya sudah sebarkan seluruh Indonesia nih Pak, tapi tidak Oh, ada mantap. pesertanya. Iya, karena nggak ada sertifikatnya, jadi orang nggak mau. Ada Pak. Saya udah bicara sama bagian humasnya kemarin ada. Katanya Pak Moderator baru memberikan. Sebenarnya setiap acara ini kita keluarkan sertifikat Pak. Walaupun Iya, iya. topiknya bukan koperasi, kita ada sertifikat juga dari UNIK yang akan keluarkan. Iya, jadi kemarin kan belum ada penjelasan, jadi Ya, saya orang baru dapat nunggu-nunggu informasi itu kemarin Pak dari Pak Moderator, dari Pak narasumber. Saya sampaikan. Nah, nanti bisa menyusul Pak. Nanti saya kasih nomor HP atau telepon saya atau email saya, nanti kami kirimkan. Nah, lain kali nanti saya share lagi Pak, kalau Bapak ada acara lagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi cara Ya. kami bisa menasional, semakin bisa dikenal juga universitas kami Ya, ya. yang sekarang ada di Kuantan Sengingi Pak. Kalau Kuantan yang tempat kemarin pusat pacu jalur itu Pak. Oh iya, ya. Ya. Terus yang kedua nih Pak. Ya. Yang kedua, materi Pak kalau bisa di-share ke ini Pak, di chat itu Pak. Baik. Iya, jadi peserta tuh bisa membaca, bukan hanya mendengar aja Pak. Ya, saya ini kebetulan karena kami ini satu komunitas kekeluargaan, jadi saya karena ada terlanjur dekat dengan Pak narasumber, kelupaan mintanya dia lupa juga. Nanti saya share Pak. Sekedar masukkan aja Pak. Ya baik, makasih Pak. Ya Pak. Terima kasih. Yang mudah-mudahan acara ini bermanfaat juga bagi kami dan juga bagi kita semua di mana saja berada gitu. Ya. Silakan Pak Asrul kalau sudah bisa mungkin kami dengarkan. Coba buka Pak di unmute. Di unmute masih di mute Pak. Silakan Pak. Kenapa suara Pak Asrul kok enggak ini? Coba Pak, silakan Pak. Pak Asrul ini sama dengan saya puji suara di BPSDM Provinsi Riau. Oh ya. Oh, dari Pekanbaru juga ya. Di masalah webinar ini sudah khatam beliau sebenarnya. Iya. Tapi kok suara nggak muncul ya? Kenapa ya? Silakan Pak. Kami tunggu. Sementara yang lain silakan, nggak usah terlalu formal lah, santai-santai aja. Jadi Pak Wasito nanti kita kirim sertifikat Pak. Baik, siap. Biar Bapak cepat jadi utama. Kan? Ya Pak Rektor kita mungkin sudah mendengarkan juga ada select join, tapi dia sedang uji, jadi dia belum dimunculkannya videonya. Ini dari Pak Wagiman ya, Pak Wagiman silakan ada yang tunjuk tangan. Silakan Pak Wagiman. Pak Wagiman Esa. Asal dari Pak Bastian, Pak. Nah, Pak Bastian juga boleh. Silakan Pak Bastian. Ini orang koperasi juga nanya atau memberikan tanggapan, respon lah. Biar acara kita interaktifnya ada gitu kan. Sharing pendapat atau Bang Bambang dari Jakarta. Senior kita dengarkan dari senior kita dulu lah. Ini juga Bang Bambang ini sering mengadakan webinar nih. Silakan Bang. Komentar sedikit ya. Silakan Bang ya. Banyak nggak apa-apa Bang. Kalau kurang pas komentarnya, karena saya bukan orang koperasi gitu ya. Kalau kita lihat koperasi di Indonesia ini kesan orang mungkin tidak benar, tapi kesan yang timbul adalah kalau udah bicara koperasi pasti urusannya simpan pinjam. Ya. Nah, itu kan perlu dirubah. Image itu perlu dirubah. Nah, kemudian juga kalau kita bandingkan dengan koperasi-koperasi di Eropa, misalnya, ya, itu mereka menguasai perdagangan. Contohnya saja misalnya susu. Konsumsi susu orang Eropa itu kan tinggi. Ya, jauh lebih tinggi dari orang Indonesia. Mereka minum susu terus. Susu itu pun juga diolah sedemikian rupa. Sehingga jadi Cadbury segala macam itu kan. Itu dikelola oleh koperasi. Jadi koperasi itu tidak hanya bicara simpan pinjam. Mereka yang menentukan harga. Jadi bukan cukong-cukong, bukan oligar yang menentukan harga. Mereka yang menguasai. Nah sekarang pertanyaannya kenapa di Indonesia tidak bisa begitu?
Padahal koperasi itu masuk di dalam Undang-Undang 45 itu. Apa yang dilakukan pemerintah terhadap koperasi jauh, masih kurang jauh. Walaupun ada namanya Undang-Undang 25 apa tadi PP 25 atau apa tadi saya lihat ya. Tapi praktek di lapangan itu mana gitu. Harusnya koperasi ini karena Seko Guru katanya benar-benar disupport, dilindungi ya untuk mampu bersaing dengan model misalnya Alfamart, Indomaret, apalagi itu Carrefour segala macam itu harus mampu bersaing dengan itu kan. Tapi jangan dibiarkan bersaing lepas gitu. Karena ini memang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, bantu dibuat lindungan dibesarkan. Setelah besar baru dia jalan sendiri gitu. Nah, kalau sekarang apa? Dibiarkan dibuat peraturan, tapi praktek di lapangannya apa yang dibantu? Gitu. Berapa APBN, apa istilahnya, anggaran belanja negara itu berapa persen ya untuk bantu koperasi? Ada nggak yang tahu berapa persen? Nggak ada. Saking kecilnya mungkin ya, karena kecilnya tidak ada yang tahu gitu. Nah, jadi kita bicara koperasi itu bagus, saya setuju untuk membangkitkan semangat koperasi. Tapi perlindungan bantuan dari pemerintah ini terhadap usaha koperasi itu belum ada, dibiarkan bersaing sendiri. Ya. Bersaing itu bagus, tapi didorong dulu, udah besar baru bersaing. Kalau sekarang bersaing, mereka habis kegencet semua sehingga Ya, Bu. bicaranya simpan pinjam aja nanti. Ya. Coba dirikan tuh seperti misalnya Alfamart, Indomaret, Carrefour gitu mulai strike ya. OKOC segala itu bisa jalan. Ya. Bantu berapa persen tuh dari BBM itu. Ya. Hanya di lip service saja koperasi ini Seko Guru perekonomian Indonesia. Gitu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam pertemuan-pertemuan seperti ini ya cobalah bagaimana agar benar-benar down to earth, benar-benar turun ke lapangan itu apa yang bisa kita lakukan sih gitu. Nah, misalnya koperasi yang sudah ada. Coba kita undang pembicara ini dari tokoh koperasi yang praktisi. Ya, Wijaya Suara benar bagus, sudah oke jalan. Dampingi dua pembicara, praktisi dengan trainer. Misalnya koperasi apa, tidak harus koperasi di Kuantan Singi atau Riau saja, Indonesia banyak juga koperasi yang berhasil. Undang sebagai pembicara, bagaimana mereka berjuang untuk bisa sampai sebesar ini. Apa kekurangan yang harus kita perbaiki, apa contoh-contoh yang harus kita perbaiki. Jadi anak-anak muda ini langsung terjun, ayo kita mulai dirikan koperasi. Ini ada contohnya, Bapak ini sudah berhasil. Dari mana? Dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat. Berhasil. Mari kita mulai. Ambil langkah-langkah. Bapak ini bisa membimbing. Langkah apa pertama yang harus dilakukan? Kalau dari buku-buku yang saya baca, untuk menjadi seorang wira swastawan, koperasi itu kan harus berjual wira swasta. Itu yang paling penting itu modalnya bukan uang. Ya, modal uang itu nomor sekian. Modal utama paling itu semangat, tekad, motivasi. Ya, ada semangat, ada motivasi. Jadi orang-orang yang harus mengurus koperasi itu orang-orang yang benar-benar punya motivasi, punya keinginan. Ya. Walaupun dia tidak sarjana misalnya, tapi kalau dia punya keinginan, tamat SMA itu udah bisa. Ya. Rata-rata di Eropa juga yang ngurus koperasinya bukan para sarjana. Praktisi di lapangan itu. Oh, kalau kita undang pembicara yang berhasil mengelola koperasi, mungkin dia akan bercerita bagaimana dia juga dulu pernah belajar studi kasus ke luar negeri. Nanti dia akan bawa cerita Belanda bagaimana. Belanda negara kecil gitu, cuma berapa juta orangnya, tapi koperasinya luar biasa, asetnya miliaran. Mungkin kalau dirupiahkan triliun gitu. Ya. Seperti ini sudah hampir semua peternak itu anggota koperasi, karena mereka yang menguasai harga, dia menentukan harga. Tidak bisa dipermainkan oleh oligarki. Kan koperasi Indonesia jangan disuruh bersaing dengan oligarki, di backup dulu, didorong dulu. Nah ini anjuran saya nih kepada pemerintah ini, ya, dan kepada kita semua, yaitu tadi mulailah kita, kalau kita seperti ini ada trainer Wijaya Suara, tapi didampingi dengan praktisi yang berhasil. Banyak di Indonesia ini koperasi yang berhasil. Nah, kita dengar
langkah-langkah apa yang dia mulai. Dan kalau kita punya pengurus koperasi, jangan karena ajak teman-teman aja, tapi tunjuklah orang yang benar-benar punya jiwa, semangat, motivasi. Semangat itu benar semangat, motivasi gitu. Banyak orang yang gagal sebagai wira swasta, kenapa? Rata-rata mereka itu tadinya bekerja, kemudian jadi manajer, ada duit, ada modal sedikit, kemudian ada masalah dengan perusahaannya, mungkin bangkrut, tutup, hingga dia dengan modalnya mendirikan usaha sendiri, wira swasta. Jadi itu sebetulnya bukan di jiwa pertamanya ingin jadi wira swasta, tapi karena kondisi terpaksa dia jadi wira swasta, itu belum tentu berhasil. Belum tentu, mungkin bisa berhasil. Kenapa? Motivasinya bisa kuat nggak? Bisa dia berubah nggak? Gitu. Dia akan menghadapi di mana semua harus dikerjakan sendiri. Jangan sok gengsi. Salah satu kegagalan kan karena motivasi kurang besar, sehingga sok gengsinya muncul. Gitu. Ngerjakan ini, gengsi. Ngerjakan ini, gengsi. Ya, wira swasta itu tidak ada gengsi, apapun dikerjain. Gitu. Ya. Yang kelihatan mungkin itu kerjaan kuli. Gitu. Ya kalau ingin memulai mendirikan sebuah usaha besar kan kita mulai dari kecil. Kita perlu modal untuk gaji orang. Nah itu masalah. Jangan mikirkan modal dulu. Motivasi kita kuat, kita kerjakan sendiri. Kita bertiga, semuanya kerja. Jangan mikirin gaji orang. Kalau mikirin gaji orang, mikirin modal. Nggak ada modal kan susah. Ya. Nah kalau kita sudah mulai, nanti pinjam uang ke bank kan lebih mudah. Ya. Cari juga perusahaan-perusahaan yang corporate social responsibility, bahasa Indonesia apa itu terjemahannya, ya, kejar itu modal itu. Kalau kita koperasi sudah mulai, kejar itu modal dari corporate social responsibility. Kayak di Riau dulu ada Caltex, ada Chevron, itu harusnya dulu dimanfaatkan. Sekarang kan masih banyak pabrik sawit atau sebagainya. Kejar itu, minta corporate social responsibility untuk modal. Jadi kalau bicara modal nomor kesekian. Yang penting orangnya itu punya semangat, motivasi, jalan pikirannya. Modal bisa dicari. Salah satu contohnya dan CSR itu. Karena CSR dipakai untuk apa? Perusahaan minyak banyak, perusahaan kertas banyak, perusahaan sawit banyak. Kemana CSR-nya pergi? Harusnya ke koperasi, karena koperasi itu dilindungi dalam undang-undang. Itu yang harus dilindungi. Gitu. Ya, maaf, mungkin saya terlalu semangat. Nanti kita lanjutkan, dah, boleh. Ya, makasih Pak. Makasih. Memang terima kasih banyak atas masukan-masukan dari Bang Bambang ya. Memang kalau ini kan baru 2 kali diadakan yang ada narasumber. Pertama kemarin narasumber dari seorang praktisi juga dari Adinda Mustari Usman, kemudian dari segi koperasi. Memang sementara ini kita coba satu-satu narasumber, kemudian nanti akan kita coba juga di combine seperti yang Bang sampaikan itu tadi. Karena memang ini baru dimulai, baru 3 kali pertemuan, pertama pembukaan, yang kedua baru ada narasumber, yang ketiga ada narasumber. Ini sebenarnya tujuan kita bersama-sama adalah untuk memancing atau merubah mindset. Jadi mohon maaf kepada yang dari luar, dari Kuantan Singingi. Nah, kami bermaksud dari pihak-pihak perantau ini sebenarnya ingin merubah mindset pemuda, para mahasiswa-mahasiswi agar jangan setelah kuliah itu sibuk ke sana kemari mencari kerja, jadi karyawan, jadi kerja sama orang. Nah, itu sebenarnya ide dasarnya seperti itu. Jadi rektor minta bantu kepada kami agar bisa membantu beliau mengelola acara ini. Nah, salah satunya kemarin minggu yang lalu dan salah satu narasumber mungkin ke depan kira-kira bulan Maret ke depan kita di kampus unik itu sudah ada tanah sekitar 5 hektar. Nah, di situ mungkin akan kita coba dirikan suatu usaha di situ. Acara pengelolaannya nanti kita coba dikombinasikan, ada coba bicarakan. Ada salah satu dari narasumber kita dari Adinda Mustari akan mencoba memindahkan alat yang akan didatangkannya, terutama untuk pupuk sawit, kelapa sawit yang ada dari tangkos sawit itu, yang sudah diadakannya sekarang di daerah dia sendiri di Lubuk Jambi. Nah, nanti karena kemarin banyak yang yang mengusulkan kalau bisa langsung aja di di lokasi kampus
yang masih ada tanah tersisa sekitar 5 hektar, mungkin di situ akan dibuat juga nanti salah satu pabrik pupuk. Itulah wujud nyatanya seperti itu. Nah, jadi sekarang ini kita juga mencoba memancing animo daripada mahasiswa. Nah, karena kemarin itu sedang sibuk pacu jalur minggu yang lalu, harusnya di Kamis minggu yang lalu, tapi suasana euforia pacu jalur, makanya kami tunda sampai sekarang. Dan mudah-mudahan ini acara akan kita lakukan setiap minggu satu kali, setiap hari Kamis. Dan tentu nanti kami minta juga kepada Bang Bambang untuk di samping jadi narasumber, juga mungkin bisa merekomkan narasumber-narasumber yang bisa terutama untuk memancing minat daripada generasi muda, mahasiswa-mahasiswi kita untuk merubah mindset tersebut. Itu salah satu tujuannya. Oke. Mungkin silakan. Terima kasih banyak Bang Bambang. Kepada yang lain kami persilakan untuk memberikan masukan pun boleh, pertanyaan pun boleh, karena memang acara ini dari kita untuk kita lah ya. Jadi kami persilakan. Kemudian Adinda Bastian mungkin yang banyak juga sudah ada memberikan saran atau masukan, dipersilakan. Tadi dia WA ke saya nggak usah diinikan, tapi kan nggak apa-apa, buat saran aja, masukan boleh aja. Dia WA jangan saya disuruh katanya kan, kan nggak apa-apa. Atau Adinda apa Hasrul mungkin nggak bisa ya, silakan dulu Pak Hasrul. Jadi udah gabung lagi. Silakan. Kok nggak ada ya? Ya duluan aja Pak Adinda Bastian. Baik Pak Arman. Ya. Ini orang baru kayaknya nih Pak Arman. Orang baru, iyalah. Jelas suaranya Pak Arman? Ya jelas. Silakan. Coba Saya lagi. bukan bicara tentang apanya Pak Arman, tapi Ya. tentang rencana itu Pak Ahmad, Pak Uzi, mohon maaf. Ya, Pak. Yang ingin saya ini itu karena kami sudah pernah bincang-bincang dengan Pak Nofrizal, Pak Doktor, sama Pak Arman juga udah pernah di Wisma Jalur waktu itu. Ya. Mengenai koperasi juga. Itu ada satu yang saya buat itu modelnya, konsepnya itu koperasi untuk IKKS Pekanbaru yang isinya pengadaan sembako plus. Jadi bisa di situ tuh kita menyediakan beras, gula, kopi dan sebagainya itu. Ya sembako plus lah katakan begitu, karena ada plusnya itu mungkin bisa hal-hal lain nanti yang bisa kita tambahkan. Nah dari situ juga mungkin bisa nanti kita buat untuk, tapi ini rencananya ya Pak Arman yang di apa baru yang di IKKS Pekanbaru gitu. Ya. Itu bisa bergerak di bidang-bidang lain juga nantinya, seperti mungkin awalnya pembayaran rekening listrik atau pengadaan gas, atau sekarang ini yang lebih ngetren pulsa. Ya. Ini bisa ditambahkan ke dalam kegiatan kita tersebut. Nah, itu sudah pernah kita buat wacananya di Wisma Jalur dulu, Pak Arman. Ya. Udah Sekretariat IKKS ya. Di sekretariat IKKS itu udah 3 kali pertemuan, tapi memang belum berlanjut Pak Ahmad. Ya. Kira-kira kalau kita lanjutkan atau kita buatkan satu kegiatan yang bagus, kayaknya kita lanjutkan, gimana menurut Pak Ahmad Fauzi itu Pak Ahmad? Itu aja dulu. Itu dulu Pak Arman, biar bisa ditanggapi Pak Ahmad. Ya silakan langsung aja. Terima kasih banyak. Pak Ahmad silakan langsung. Adinda Ahmad Fauzi. Baik, terima kasih Bang Arman dan terima kasih Bang Bastian, Bang
Pak Bastian dengan Bang Raja Bambang Sutikno. Untuk Bang RBS, ya Bang Raja Bambang, ini yang kita harapkan untuk kita semua, bagaimana meyakinkan atau memberikan motivasi kepada kita agar lebih paham lagi tentang koperasi, sehingga koperasi ini bisa akan bermanfaat bagi kita. Saya pikir ini perlu menjadi catatan kita, saran daripada Bang Bambang, Bang Raja Bambang, untuk kita rumuskan nanti di tingkat IKKS ya, Bang Arman ya. Ya. Terus juga kita berharap pada suatu saat nantinya Bang Bambang bisa menjadi narasumber di webinar ini, di episode berikutnya. Terhadap apa yang diinginkan oleh Bapak Bastian, ya, yang dulu pernah sudah rapat di KKS akan membentuk koperasi. Saya pikir bentuk saja Pak koperasi kita. Yang jelas anggotanya adalah potensinya adalah anggota IKKS yang ada, yang mempunyai keinginan untuk menjadi anggota koperasi. Kenapa? Karena di undang-undang kan tidak boleh dipaksa seseorang untuk menjadi anggota koperasi. Nah, untuk kegiatan usaha di Undang-Undang 25 tahun 92, jenis usaha koperasi itu ada 4 jenis, Bapak. Ya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tinggal memasukkan ke jenis usaha yang mana. Contoh, mungkin koperasinya bergerak di bidang retail, mungkin bergerak bidang jenis usahanya konsumen, ya kan? Ya, atau mungkin bergerak bidang transportasi, ini jasa, Pak. Tetapi kalau untuk simpan pinjam, ini KSP, koperasi simpan pinjam. Jadi ada 4 jenis usaha koperasi. Pertama, usaha bergerak di bidang jasa. Yang kedua, produsen memproduksi dia. Yang ketiga, konsumen. Yang keempat, KSP, koperasi simpan pinjam. Nah, di dalam nanti pengusulan anggaran dasar anggaran rumah tangganya di notaris, ini jenis usaha koperasi ini dibuat saja, Pak. Nanti baru untuk program usaha jangka pendeknya apa, jangka menengahnya dilanjutkan apa, jangka panjangnya apa. Kalau 4 sekali laksanakan kegiatan usahanya mungkin agak sulit gitu Pak ya. Nah, terus untuk mewujudkan koperasi ya ada namanya calon anggota diajak rapat Pak. Mungkin Pak Bastian bisa mewakili KKS mengundang para anggota KKS untuk rapat pembentukan koperasi. Nah, pada saat pembentukan koperasi nanti biasanya kita mengundang narasumber dari instansi pembina. Instansi pembina kalau kita adakan di Pekanbaru tentu Dinas Koperasi Pekanbaru, Kota Pekanbaru. Nah, nanti dari hasil keputusan rapat itu ada kesepakatan menyepakati pembentukan koperasi apa namanya, bergerak bidang apa, anggotanya terdiri dari ini, dan didata langsung anggotanya, Pak. Setelah itu langsung dibentuk pengurus dan pengawasnya. Dari hasil pembentukan koperasi itu disampaikan kepada Dinas Koperasi untuk diterbitkan badan hukum koperasinya, Pak. Saya pikir untuk koperasi KKS tidak ada masalah Pak ya, sepanjang anggota kita ini bersepakat mempunyai niat baik untuk melakukan ini. Kami kebetulan di IKKM ada Koperasi Merah Mandiri namanya, bergerak di bidang jasa simpan pinjam, koperasi KSP. Ini jalan Pak. Anggota sudah bisa minjam 20 jutaan gitu per anggota setiap bulan. Saya pikir itu Pak yang bisa saya jawab dari yang Bapak ingin sampaikan. Yang jelas jenis usaha koperasi itu ada 4, usaha apa yang dibergerak bidang apa. Terus kalau memang pembentukan koperasi itu harus jelas rapatnya, pengurusnya dan pengawasnya, nama koperasinya, dan berita acara rapat itu nanti disampaikan sebagai eviden untuk pengusulan izin usaha koperasi. Saya pikir itu Pak Bastian, dan kami kembalikan kepada Bapak Arman. Ya,
Ya mudah-mudahan nanti Baik, bisa makasih, kita wujudkan. Pak. Ya silakan. Silakan. Ya, baik. Pak Ahmad, Ya. jadi rencananya memang kita untuk buka pengadaan sembako plus. Pengadaan sembako untuk anggota koperasi. Jadi dari anggota, kita harapkan pasarnya itu memang anggota IKKS. Jadi lahan kita, pasar kita itu anggota IKKS yang kita harapkan bisa masuk menjadi anggota koperasi. Dari teknik anggota tadi itu, teknik pelaksanaannya, rencananya kita malah membuatkan satu tempat untuk pengadaan sembako itu yang mungkin awalnya tidak banyak, karena saya juga sudah coba ke PT Unilever dengan GMR yang product wing, tanggapan orang-orang tersebut bagus. Mau bekerja sama berupa koperasi. Jadi tinggal kita menyusun apa barang-barang yang kita butuhkan sesuai dengan daftar. Mungkin kita akan menyebarkan daftar isian kepada anggota koperasi. Daftar isian inilah nanti yang akan kita rekap apa-apa kebutuhan dari anggota-anggota koperasi itu. Nah, itu rencananya kita buat modelnya itu hanya pesanan per bulan. Jadi setiap bulan itu kita tidak lagi merekap, tapi itu aja dulu, kecuali nanti ada tambahan dari anggota. Awalnya mungkin beras, nah beras ini beras apa, nanti baru kita kumpulkan semuanya jenisnya. Nah setelah itu kita rekap di tempat kita, di sekretariat kita, kemudian barangnya malah kita usahakan untuk diantar ke alamat Pak Ahmad. Jadi kita antarkan ke alamat masing-masing. Nah mungkin hal ini akan lebih menarik gitu. Yang mudah-mudahan kita berharap bisa harga lebih murah dari kedai, dari toko yang ada di dekat rumah masing-masing. Itu harapan kita, karena kita langsung ke distributor. Nah, itu kira-kira yang mau buat itu. Bukan orang koperasi, mungkin banyak kurangnya. Nah, itu saya minta bantu sama Pak Ahmad Fauzi gimana cara memberikan motivasi ini kepada anggota-anggota IKKS gitu. Itu dia Pak Ahmad Fauzi. Ya, insya Allah. Baik. Terima kasih banyak. Baik, saya coba Bang Arman ya. Ini menarik nih apa yang disampaikan oleh Pak Bastian. Perlu kita berikan keyakinan anggota koperasi untuk dia lebih termotivasi untuk berbelanja di koperasi. Apa bedanya ketika kita belanja di koperasi kita sendiri dengan belanja di supermarket lain? Kalau kita belanja di toko lain atau di supermarket lain, kita tidak dapatkan SHU. Tetapi ketika kita belanja di koperasi kita mendapat, di samping bisa memperbesar usaha koperasi kita, dari keuntungan usaha koperasi itu kita dapatkan jasa. Ini bedanya Pak. Ketika anggota koperasi belanja di koperasinya, dia mendapatkan jasa dari keuntungan usaha itu. Nah di koperasi ada namanya anggota. Anggota itu terbagi dua, anggota pasif dan anggota aktif. Apa beda anggota pasif dan apa beda anggota aktif? Contoh koperasi simpan pinjam. Ya. Kalau anggota koperasinya pasif, dia pada saat RAT atau pembagian hasil SHU-nya, dia hanya karena dia pasif, dia tidak pernah melakukan pinjaman di koperasi itu, dia tergolong anggota pasif. Dia mendapat jasa dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Sedikit dia dapat. Tetapi ketika dia
anggota aktif, dia selalu menggunakan jasa koperasi, dia selalu meminjam koperasi itu. Jasa yang dia keluarkan karena dia meminjam koperasi, dia mendapatkan jasa itu karena dia tergolong anggota aktif. Begitu juga dengan ketika Bapak Bastian ingin membuka koperasi IKKS itu bergerak bidang di bidang konsumen. Artinya kita data, kita antarkan pelayanan prima kan gitu Pak ya. Nah, apa keuntungannya koperasi menjadi besar? Dari keuntungan koperasi itu juga anggota yang belanja itu juga dapatkan SHU-nya. Dia dapat jasa dari sana. Saya pikir lebih baik Pak dan sangat menarik apa yang Bapak tawarkan. Tinggal dibahas di tingkat IKKS dan kebetulan moderator kita kan sekjennya IKKS Bapak. Ya. Saya pikir itu Bapak. Dan kami kembali kepada Bapak Arman. Ya, memang terima kasih. Kita tadi memang masih terbelenggu oleh stigma itu tadi. Makanya kami kemarin dalam rapat itu tidak ada yang muncul daripada anggota yang rapat, pengurus rapat, itu jangan dikeluarkan dulu kata-kata koperasinya dan sembako. Tapi saya tertarik tadi, ini dari Bang Bambang ya, jadi komen Bang Bambang masih ada di dalam ya. Bahwa ada koperasi yang juga aktif di Eropa. Nah, ini mungkin berdasarkan pengalaman Bang Bambang ini, karena memang anak beliau kan ada di Eropa ya, secara S3 doktor di Eropa. Itu mungkin nanti kalau bisa Bang Bambang suatu saat nanti kita hadirkan juga narasumber agar memancing mahasiswa-mahasiswi ini nih Bang. Iya. Ini saya lihat tadi banyak keluar masuk, udah ada 60 orang masuk, keluar masuk, mungkin dia pikir, ini nggak menarik nih katanya kan. Orang tua-tua semua sini yang bicara, mungkin nanti minta bantuan abang juga, nanti lagi ke anaknya bisa berkenan nanti menjadi narasumber. Kemudian sudah ada juga anak Juneri yang di Belanda, juga bisa nanti kita narasumber. Ada anak Apendi, teman saya Apendi Arsad yang di Jepang. Kita bisa juga menjadi sumber untuk para mahasiswa-mahasiswi kita, pemuda-pemuda kita, untuk semakin minimal mau bersemangat aja dulu ikut acara ini kan. Ini modalnya kan nggak banyak nih, acara ini hanya untuk membayar paket aja lah daripada paket untuk main game. Ini salah satu bagaimana cara merangsang minat ya, agar para mahasiswa mau aja mendengarkan acara-acara seperti ini kan lebih bagus ya. Ini kadang-kadang memang saya lihat ya masih belum banyak, walaupun kita baru 3 kali muncul. Mudah-mudahan ke depan kita berharap juga kepada kampus ya, kepada rektor, wakil rektor, juga dosen dan dekan, agar memang kalau memang waktu sekarang ini memang agak sedikit mengganggu waktu kuliah, kita nanti bisa juga bergeser waktunya. Mungkin mahasiswa ada sedang kuliah pada saat sekarang, mungkin nanti kalau memang diizinkan oleh rektor, kita bisa pindah waktu yang lain yang kira-kira kita harapkan banyak yang minatnya dari generasi muda kita. Kalau kita yang senior-senior ini kan sudah cukup paham lah ya. Maaf, moderator boleh komentar dikit? Ya silakan Bang. Ya. Memang kalau banyak yang hadir itu kayaknya lebih semangat gitu ya. Tetapi tidaklah perlu fokus kepada banyak. Iya betul, saya paham Bang. Ya paham Bang. Ya. Kita fokus aja kepada yang berkualitas gitu loh. Biar sedikit tapi benar-benar seperti dari tadi saya katakan, kita perlu orang yang punya motivasi tinggi untuk menggerakkan koperasi. Ya kalau hanya ikut hadir kemudian keluar masuk itu bukan cikal bakal pengurus anggota yang baik nanti gitu. Udahlah nggak usah dipikirkan berapa banyak gitu ya. Pikirkan aja bahwa biar sedikit yang hadir tapi kita fokus benar-benar bersemangat. Mau kerja nanti. Ya, kalau mau jadi mendirikan koperasi dengan pikiran hanya jadi anggota pasif, koperasinya tidak bisa besar. Kalau mau koperasinya kuat besar, anggota itu harus aktif semuanya. Kalau hanya jadi anggota yang pasif, diserahkan kepada pengurus saja, itu prospeknya tidak sebaik kalau semuanya aktif. Biar tidak terlalu banyak tapi aktif. Gitu. Memang pengurus yang bertanggung jawab. Tapi pengurus ini kan harus ada support dari anggota. Kalau anggotanya melempem, pengurusnya juga nanti jadi ikut motivasinya turun. Ya, jadi kita fokus saja kepada yang mau hadir. Ya, kita bersyukur, berterima kasih ada yang mau hadir, kita fokus saja ke yang mau hadir.
dan semangat. Ya, terima Saya kasih. tertarik tadi, Bang. Iya, Bu. Terima kasih, Bang. Saya nggak begitu demikian juga, tapi minimalkan untuk memancing minat dari beberapa pemuda, itu mungkin lebih utama. Maksud saya gini, saya tadi tertarik, Bang. Saya sendiri pun belum agak ini juga bagi saya, agak surprise juga ya. Jadi di Eropa juga banyak koperasi sebenarnya, Bang ya. Karena memang stigma kita ada koperasi ini di kalangan saya yang saya dengar kan masih seperti stigma yang negatif banyak itu gitu. Malah dialami oleh KKS sendiri sebenarnya pernah membuat koperasi juga dulu di awal-awalnya. Ternyata tidak jalan misalnya kan gara-gara KKS Jakarta dulu pernah juga mungkin koperasi dan tidak jalan gitu. Ada gini-gini gitu misalnya. Nah, jadi kalau di masalah kan pertanggungjawaban keuangannya itu yang jadi masalah. Masuk Nambo gitu, Bang. Kalau ada di ini sebagai pembanding bagus juga itu kalau memang ada yang punya ini di Eropa saja koperasi justru lebih bagus, lebih jalan. Karena dikira orang kan di negara maju itu yang lebih dominan kan ya seperti apa namanya itu perusahaan-perusahaan company perusahaan corporate company itu saja gitu. Jadi perusahaan yang bersifat kapitalis. Nah, ini satu pemahaman yang baru sebenarnya bagi kita yang terutama bagi kita yang di sini yang belum paham soal itu. Saya yakin Bang Bambang menyampaikan itu karena ya itu tadi anaknya ada di Eropa, di Jerman, tentu dia selama berkunjung ke sana mungkin banyak juga yang mendapat informasi seperti itu. Itulah salah satu manfaat. Ya. Sekarang kita lihat aja Bapak Koperasi Indonesia itu kan Bung Hatta. Ya, dari ya, mana? di Belanda ya. Dari mana ide Bung Hatta mendirikan koperasi itu dari mana? Karena dia kuliah di Belanda. Dia lihat koperasi di Eropa itu hebat. Karena itu dia perkenalkan ke Indonesia. Ini penting untuk kita gitu. Jadi koperasi itu memang dari negara-negara yang berkembang maju jadi negara yang besar gitu. Berarti koperasi di sana itu kuat. Kalau koperasi di sana itu tidak menunjukkan hasil yang bagus, untuk apa Hatta memperkenalkan koperasi ke Indonesia? Ya, gitu. Betul. Bapak koperasi kita kan Bung Hatta ya. Jadi gitu Adinda Bastian, kemarin waktu kami rapat, Adinda Bastian ini sampai jangan bilang koperasi dulu Bang, nanti orang tak mau masuk. saking traumanya dengan koperasi kan gitu. Nggak apa-apa dari awal bicara kita akan mendirikan koperasi. Kalau dia trauma tidak mau masuk, ya kita memang tidak butuh orang seperti itu gitu aja. Iya, oke. Tidak cocok Jadi untuk udah masuk. ada apanya itu Adinda Bastian ya, udah ada apa namanya istilahnya itu apa namanya itu ya. Kita nggak usah khawatir soal itu. Yang penting kita niat kita sudah ada, kita laksanakan aja. Yang penting kan cuma 20 orang anggotanya cukup. Nah. Kalau dia dengar ini koperasi dan dia mau masuk, berarti dia memang bisa diharapkan jadi anggota atau pengurus yang bisa diandalkan. Tapi kalau dengan nama koperasi sudah antipati tidak mau masuk, ya tidak apa-apa. Kita tidak butuh orang seperti itu. Ya nggak maksa ya Bang ya. Oke. Ya, oke. Bapak yang dari Sulawesi Selatan tadi kalau masih ada kami mohon Pak Asrul kalau bisa. Ya memang kenapa ya Pak Asrul ya, kami nggak dengar suara Pak Asrul, suara kita katanya didengar. Nah, kalau bisa dengar coba Pak Asrul. Atau BPSDM provinsi ya ini ya. Nah, silakan itu suaranya bisa masuk tuh. Silakan. Silakan Pak. Atau dari Pak Sulawesi Selatan mungkin sudah ini ya, sudah agak sore di sana ya. Tadi ada gabung juga. Setelah Pak Asrul ini yang kami heran nggak bisa masuk, nggak bisa kami dengar ya. Ya silakan. Halo Pak C. Gagal paham ya. Ya. Kita masih ada waktu kita sekitar 12 menit lagi. Pak Rektor sudah bisa gabung belum ya? Tadi saya lihat Pak Rektor keluar ada gabung, ada ini mungkin apa setelah selesai menguji. Kalau bisa kita minta sepatah dua kata dari Pak Rektor Unik, Pak Rektor Dr. Nopriyadi, atau perwakilan dari Wakil Rektor yang ada gabung. Atau mungkin memang di sana di daerah Kuantan Singi sinyalnya suka sering terganggu ya. Di Pekanbaru juga kadang-kadang suka terganggu juga. Tadi dari Adinda Bastian juga suaranya ada putus-putus tuh. Tapi semuanya bagus lah kedengarannya. Pak John Hendra ini dari John Hendra dari Kesra ya. John Hendra silakan.
Adinda Pakar John Hendra koperasi. ya, dari Kesra Provinsi nih. Ya, Tuh. Terima kasih. Pak. ini adik saya nih dari sekampung nih. Silakan. Jelas, Pak. Ya, berjelas tapi kurang masih agak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak besarkan sedikit volumenya. Atau suaranya tekan besar. Halo. Silakan lah. Betul di kantor nih. Salam Bang kami Ahmad Fauzi. Ya. Karena di bidang koperasi tadi kan untuk ikut juga Anda sedikit kita. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan sama-sama pendapat-pendapat para ahli kita, orang tua-tua kita. Tapi kayak yang tampil yang muda-muda saya ini Bang Bastian juga salam. Memang koperasi ini memang ya kak, saya memang juga orang koperasi, kamu juga sedikit berkoperasi. Dengar dari toko-toko kita tadi katanya koperasi itu harus yang besar, harus banyak duitnya, padahal sebenarnya tidak. Karena beberapa koperasi yang kita tengok berdasarkan sejarah bapak koperasi kita itu dasar koperasi dari yang nggak punya duit, itu dari guru-guru, simpan pinjam guru-guru. Itu kalau aku dengar sejarah koperasi. Jadi koperasi itu tujuan satu, kesejahteraan anggota, nggak ada lebih dari situ. Semuanya kesejahteraan anggota. Jadi kalau dibandingkan koperasi kita yang ada Provinsi Riau, ini punya duitnya banyak. Koperasi sawit itu duitnya banyak pak. Koperasi rakyat itu duitnya banyak. Tapi intinya apakah dia mensejahterakan anggotanya? Nah, itu yang tergantung dengan koperasi tadi. Jadi bukan duitnya, tapi kesejahteraan anggota. Saya mungkin Abang Uzi mungkin pernah ingat, saya pernah kunjungan ke koperasi tahu tempe yang ada di Sumedang. SAU cuma 200.000, Pak. 200.000 SAU. Tapi kesejahteraan anggotanya, dia bisa umrohkan anggotanya, bisa membayar sekolahkan anak-anak anggotanya, bisa membangun rumah anggotanya. Yang saya tahu itulah yang namanya koperasi. Simpan pinjam itu salah satu unit usaha. Nah, itu pengetahuan saya tentang koperasi. Jadi koperasi tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota. Tidak ada lain dari itu tujuan koperasi. Bukan dengan uang banyak atau usaha yang besar. Bukan itu tujuan koperasi yang saya tahu. Itu yang mungkin sama Fauzi, mungkin ke abang kami bisa meluruskan mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ya, silakan kalau respon Pak Dinda Mbak Fauzi. Baik, terima kasih Bang Arman sebagai moderator. Apa yang disampaikan oleh Pak John Hendra tadi memang benar ya. Tujuan kita berkoperasi adalah kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota ini bisa digapai atau bisa dicapai dengan baik kalau seluruh komponen anggota sama-sama komitmen untuk memajukan usaha koperasi. Tentu usaha koperasi ini dijalankan berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan anggota melalui rapat anggota. Nah, ketika komitmen ini terjalin dengan baik atau terlaksana dengan baik, saya yakin apa yang menjadi tujuan koperasi ini didirikan pasti akan berhasil. Saya sependapat juga bahwa modal itu bukan satu-satunya uang. Modal adalah salah satu bagian dari modal. Keterampilan juga, peluang juga, pasar juga, tekanan juga modal sebenarnya. Nah, inilah mungkin bagaimana kita menangkap seperti tadi Pak Bastian sudah berkolaborasi kan Pak dengan Unilever, ya, dengan mungkin dengan supplier atau distributor beras dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang orang seperti Bang Arman bilang tadi, masyarakat IKKS masih trauma dengan koperasi, ya kan? Nah, sebenarnya anggota kita ini trauma dengan koperasi karena dia tidak paham apa itu koperasi sebenarnya. Nah, tadi makanya saya awali dengan Undang-Undang 25
tahun 92 tentang perkoperasian itu. Sehingga kita tidak gagal paham lagi, kita akan fokus kepada apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu terhadap kita untuk kembangkan ekonomi perorangan atau kelompok dan sebagainya. Saya pikir ini sangat bernas juga apa yang disampaikan oleh Pak John Hendra ini. Gitu. Artinya tujuan kita berkooperasi adalah kesejahteraan anggota. Bayangkan ketika tujuan tidak tercapai, ya kan? Tentu anggota kecewa. Gitu. Nah, bagaimana sekarang amanah yang diberikan oleh anggota terhadap pengurus dan pengawas dia laksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga kesejahteraan anggota bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Saya pikir itu Pak Arman. Ya, memang itu tujuan koperasi kan sebenarnya untuk anggota ya. Apalagi di setiap tahun ada SHU ya. Kita paham soal itu. Tapi masyarakat kita memang sebagian belum menjalankan itu, apalagi seperti kata Bang Bambang tadi, bahwa kenapa Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi itu dia menginikan koperasi, menghendaki koperasi itulah perekonomian kita sebenarnya. Karena dia juga dari lama di Belanda gitu. Nah, jadi hanya masalahnya sekarang ini kita banyak mungkin terkontaminasi oleh sifatnya yang negara-negara prinsip-prinsip ekonomi kapitalis saja mungkin begitu. Silakan kalau Pak Asrul kalau masih bisa coba dulu. Pak Asrul, bisakah? Tidak bisa. Oke. Kalau nggak bisa juga mungkin nanti kesempatan lain ya. Kami terima kasih juga tuh atas perhatian kita semua. Kita sudah bergabung. Waktu sudah mendekati jam 3 sore ya, jam 15 waktu Indonesia bagian barat. Kami minta untuk closing statement ini dari pihak tuan rumah ya, dari Unix. Silakan siapa yang bisa mewakili. Kalau rektor belum selesai menguji pada kesempatan ini, mungkin ada wakil rektor atau ada dari Humas, Adinda Alsar. Silakan kita minta kepada perwakilan dari Unix, Universitas Islam Kuansing, untuk memberikan closing statement-nya sebelum acara ini kami tutup. Adinda, mungkin di Unix sedang sedang ada kegiatan. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya akan bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Jadi saya sampaikan juga permohonan maaf dari rektor tadi, memang mungkin tadi sedang menguji katanya, mungkin belum selesai. Jadi acara kita pun sudah dekati waktu untuk kita akhiri pada saat sekarang ini. Ada kesempatan dari Unix, dari Pak Rektor, dari Wakil Rektor, dari Dekan yang hadir, atau dari dosen. Kami persilakan. Oke, kalau tidak ada, ya baik, saya sendiri saja yang mengakhiri akan memberikan suatu closing statement lah ya pada kesempatan ini. Tentu sebelum kita akhir acara ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah hadir, yang sudah mau bergabung bersama kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, acara ini adalah bertujuan untuk merubah mindset generasi muda agar mau berminat koperasi, untuk berkooperasi dalam segenap usaha-usaha yang dilakukan. Karena dari kami temui banyak mahasiswa yang sudah mengadakan pelatihan-pelatihan entrepreneur, selalu pertanyaannya itu modalnya dari mana? Modal dari, padahal sebenarnya bisa modal itu dari salah satu dari koperasi ini tadi. Salah satu yang seperti Dinda John Hendra tadi bilang, saya kemarin dapat kabar dari Sekretaris Dinas Perkebunan, itu juga dana dari Koperasi Dinas Perkebunan itu hampir puluhan miliar itu, bahkan ratusan miliar itu bisa diambil juga, dikelola juga dari situ gitu.
Tapi dia bisa memberikannya kepada koperasi, bukan kepada perorangan gitu. Nah, ini masyarakat kita sumber informasi-informasi ini belum kita buka, belum terbuka mungkin pada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita umumnya saling menunggu aja. Nah, mudah-mudahan inilah tujuan acara kita yang kita akan adakan setiap minggu ini untuk bisa membantu mensosialisasikan terutama dalam bidang UMKM misalnya sudah berhasil, koperasi yang sudah berhasil. Nah, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi yang lain. Mudah-mudahan seperti rencana Adinda Bastian ini nggak ragu-ragu lagi menyebutkan koperasi itu gitu. Sekarang orang kita sendiri takut-takut menyebut koperasi. Kalau kita bicara pertama, idenya pertama sudah bilang koperasi, kita udah khawatir aja orang nggak mau. Nah, kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Bang Bambang tadi, Adinda Bastian. Ya siapa yang mau aja lah gitu kan. Ya, kita dalam berusaha pasti tantangan banyak ya. Seperti kita pada hari ini kita sudah melaksanakan, dan ada dari pihak luar pun hadir di sini, dari luar provinsi malah ya, Pak Wasito dan Bapak yang lain-lain. Kami harapkan nanti Pak Wasito ini nanti nomor HP saya dari sini mau WA, nanti saya bisa juga WA ke Pak Wasito. Ini saya kuat 018 750 20 228 ya Pak ya. Arman nama saya. Itu bagi yang belum ada bisa nanti kita berhubungan di nomor saya ini dulu atau melalui narasumber. Bagi yang berkenalan dengan melalui narasumber juga bisa minta nomor saya. Dan acara ini akan kita adakan setiap 1 minggu sekali. Kami mengharapkan bukan dari tema-tema yang lain ini juga bisa ikut, juga memotivasi. Tujuannya adalah untuk memotivasi, terutama adalah untuk generasi-generasi muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita, karena mereka-mereka inilah nanti yang kita harapkan menjadi tonggak-tonggak pembangunan, tonggak pembangunan ekonomi bangsa kita, terutama di bidang ekonomi. Kita kalau ke depan itu nanti kan tidak akan banyak lagi orang bekerja menjadi pegawai. Apalagi dengan artificial intelligence itu kan sudah mengurangi nanti itu orang akan bekerja jadi pegawai, mungkin lebih banyak untuk berwirausaha dan malah dipasarkan bisa Pak Wasito dari Bangka Belitung kalau ada produknya bisa dipasarkan melalui IT dengan sekarang ini. Bisa saya beli pun juga bisa, saya pesan Pak Wasito bisa, begitu canggihnya teknologi sekarang ini. Nah, apalagi kalau dikombinasikan dengan cara-cara kita berkooperasi ini tadi. Membuat kalau di kampung saya itu namanya mungkin ada semacam dari singkong yang kita buat jadi keripik itu bisa kita pasarkan kepada di Bangka Belitung misalnya di sana Pak Wasito juga bisa begitu ini. Jadi ekonomi itu akan hidup di antara daerah-daerah itu yang kita harapkan kan. Ya. Sehingga mengantisipasi yang Indomaret tadi kan, di kampung kami juga Indomaret itu sudah banyak juga. Tapi orang lagi hobi Pak. Kalau Indomaret itu kan belanjanya ini pakai AC, dingin kan. Jadi lagi menikmati itu mungkin. Tapi nggak dapat apa-apa dia dapat untungnya yang punya owner Indomaretnya gitu. Salah satu ini kalau kita buat koperasi kan keuntungan itu bisa kita nikmati pada akhir tahun atau pada saat kita bicarakan sisa hasil usaha. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kita pada hari ini. Intinya saya tentu mengucapkan terima kasih banyak atas nama Unix Entrepreneurship Center. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu-ibu, adik-adik mahasiswa dan pemuda-pemudi pada saat sekarang ini. Dan kami akan mudah-mudahan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bisa lagi mengulas acara-acara lain. Dan tentu kami mungkin banyak kekurangan, kami tentu perlu ada masukan-masukan, kami sangat terbuka, dan kemudian satu saat nanti juga kami mengharapkan tidak kami saja yang jadi moderator, tapi pindah-pindah ke yang lain, cukup saya host saja kan, yang undang-undang. Nah ini baru uji coba ini, semua dirangkap jadi host juga, moderator juga. Jadi maksud saya yang ada sekarang ini hadir di sini ini, ya mudah-mudahan seperti Adinda Ahmad Fauzi, mohon bantuannya juga nanti Adinda Bastian juga. Kita berani bersama-sama tujuan kita adalah untuk membantu generasi muda kita, mahasiswa-mahasiswi kita agar termotivasi untuk berwirausaha, tidak semata-mata untuk
fokusnya mencari pekerjaan atau bekerja pada orang lain. Bukan tidak boleh, tapi mungkin bisa juga sambil kerja dengan orang atau menjadi pegawai pun juga bisa berusaha. Itu kan bagus juga, ada penghasilan tambahan kan gitu. Itu salah satu tujuan kita. Karena kalau di kampung kita tuh banyak lahan-lahan yang kosong saja sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi kita. Nah, tapi juga kalau kita buat usaha tentu jaringan, networking-nya itu kan perlu juga. Nah, itulah perlunya kita kan. Salah satu kita sekarang ini bisa ketemu dengan Pak Usito misalnya atau siapa saja dari luar kota, bisa kita ketemu dengan media ini tadi secara daring gitu. Nah, inilah salah satu hikmah, mungkin saya tidak bosan-bosannya menyampaikan salah satu hikmah dari pandemi itulah hikmahnya sekarang ini. Dimanapun kita bisa mendengarkan siapapun yang menyampaikan dalam satu waktu tanpa memperhitungkan jarak. Nah, mudah-mudahan segala apa yang kita sudah dapatkan, yang kita dengarkan pada hari ini, pada saat ini bisa bermanfaat, terutama bagi kita semua dan juga nanti insya Allah bagi generasi-generasi muda kita yang akan datang. Dari saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya dalam pelaksanaan, dalam pembawaan acara pada hari ini ada yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.